Meriang-meriang dikit nggak apa-apa lah ya. Nggak punya duit sih ya. Nyetrum, awalnya kamu nyetrum apa? Enggak gitu apa? Kemarin belum dekat lebaran saya tak pusing kok. Kok tiba-tiba pusing gitu. Nggak apa-apa lah, ya. Dunia boleh membuat kamu pusing, tapi jangan mau diintimidasi sama dunia. Utang boleh membuat kamu pusing, tapi jangan pernah mau diintimidasi sama utang. Betul enggak? Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat lah. Apa aja yang pusing semangat. Lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Syukur kepada Allah, salawat dan salam tetap kita aturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaatnya beliau, barokahnya kedua orang tua, barokahnya guru, barokahnya ulama-ulama Allah, aulia-aulia Allah, wabil khusus barokah karamat Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an, Allah limpahkan kepada kita, juga keluarga kita, dengan sebab itu semua selamat dunia, selamat akhirat. Amin Allahumma amin Allahumma. Hidup jamaah lagi. Luar. Emang luar biasa. Alhamdulillah, tidak terasa lebaran seminggu lagi. Iya, Pak. Semakin dekat lebaran, semakin deg-degan. Habis lebaran, tambah deg-degan. Lebaran aja. Kenapa demikian? Mau lebaran deg-degan, mau ketemu saudara, mau ketemu ini, mau pulang deg-degan, takut THR tidak cukup. Deg-degan, ya. Takut yang lagi utang datang. Selesai lebaran, tambah deg-degan lagi. Kenapa? Kamu janjinya semua habis lebaran. Nanti habis lebaran, ngutang janjinya habis lebaran. Itu lagu lama sudah. Jadi tidak perlu dibikin pusing. Sudah biasa ya. Bukan lagu baru lagi. Pusing mau lebaran dan pusing sesudah. Biarkan itu terjadi, sudah menjadi bagian dari tradisi. Tapi kemas itu semua di dalam cinta kepada Allah. Ternyata tuh apa yang diberikan oleh Allah itu indah kalau dipikir-pikir, gitu lah. Bener nggak? Tahu lukisan? Tahu lukisan? Tahu. Semakin banyak warna yang dituangkan dalam kanvas itu, lukisan itu akan semakin hidup. Tapi kalau cuma dua warna, hitam dan putih, ya, jadi nampak lukisannya, tapi tidak begitu hidup. Tapi kalau banyak warna yang dituangkan sesuai dengan tempatnya, lukisan itu akan menjadi hidup. Contoh,
Kalau gunung warnanya apa? Jangan kasih merah. Gunung kok kuning, kan gitu ya? Hah? Gunung warnanya apa? Boleh hijau ke hitam-hitaman, gitu kan gitu ya? Kalau laut warnanya apa? Biru, masa laut dikasih warna Kuning. putih? Tidak nyambung. Jadi tempatkan warna sesuai dengan objek yang sesungguhnya, maka lukisan itu akan hidup. Berbagai macam masalah Allah berikan kepada kita, tempatkan kepada tempatnya, justru itu akan ada nilai seni tersendiri di dalamnya. Betul enggak? Betul enggak? Di mana harus menempatkan, Mbak? Ya. Di mana harus menempatkan? Hutang ditempatkan di mana? Kebutuhan ditempatkan di mana? Masalah ditempatkan di mana? Tidak ada tempat yang dapat menampung semua itu. Otak kita tidak sanggup, hati kita tidak akan sanggup menampung semua permasalahan dunia, kecuali satu yang sanggup. Letakkan itu semua kepada Allah, baru tidak akan ada masalah. Betul apa betul? Betul apa betul? Karena apapun usahamu, biar kamu peteng-teng, kalau Allah belum menghendaki peteng-teng-peteng-tengnya, tinggal peteng-teng-peteng-teng. Kau ingin keluar dari masalah, tapi Allah belum saatnya akan mengeluarkan kamu. Silakan kamu kejar menyelesaikan masalah kemana saja. Tapi ketika matahari belum saatnya terbit, tetap matahari tidak akan pernah terbit. Maka nikmatilah gelapnya malam itu bersama bintang yang satu-satu nongol karena ada mendung. Sudah mati lampu, ya, hujan pula, ya, bulan kagak ada, gelap lagi, nikmati saja. Tidak usah kamu panik dalam kegelapan itu, tapi yakinlah bahwa matahari esok pasti akan bersinar. Betul? Betul? Dari mana keyakinan itu ada? Karena Allah yang bilang, betul ada. Tidak ada masalah yang takkan bisa terselesaikan. Tapi terkadang manusia itu tidak sabar di dalam apa yang terjadi. Kita terlalu egois memaksakan kehendak diri. Yang terjadi, kamu akan tersiksa sendiri. Betul? Betul? Sudah jelas, ya, ceritanya Kais dan Laila. Benar, karena terlalu memaksakan diri, apa yang terjadi? Keduanya sama-sama, iya, saya tidak tahu akhir ceritanya kayak apa. Bagaikan Kais dan Laila yang beri mabuk cinta, berkorban apa saja demi cinta berdua. Mungkinkah ini terjadi, cinta kita berkorban gitu. Itu sebenarnya saya nggak mau ketawa dari tadi, biar nggak dikeliatin dia, biar tidak sangka banyak duit gitu lah. Kemarin saya ngumpet, ya ada sedikit, cuma ada 40 beras 50 kiloan, 5 kiloan sama beras duit gocapan. Tak bagi-bagiin, begitu bagi-bagiin, datang lagi rombongan, Jis tutup pintu Jis, kabur saya. Kenapa kau kabur? Berasnya habis, duitnya habis. Tenanglah, tidak masalah. Justru habiskan yang tidak ada, yang ada maka yang tiada akan menjadi ada. Jangan takut. Rasulullah pernah mendapatkan sedekah kambing. Itu selapangan. Saking banyaknya disebut satu lapangan. Terus katanya Rasulullah, ya Fatimah, saya Abah kan itu ya. Ya Aisyah, coba kau potong kambing-kambing itu lalu kau bagikan. Dipotonglah yang namanya
singkat cerita, ya namanya cerita dipersingkat aja ya. Karena kalau nunggu selesai dibagikan lama tuh motong kambing selawangan. Singkat ya. Setelah diperintahkan potong, dipotong sudah ya. Akhirnya dibagi-bagi semua, habis tinggal satu paha. Bahasa tidak sampai paha, daging apa? Kepol itu sedikit. Maka bertanya Rasulullah, ya Aisyah, sudahkah kau bagikan semua? Sudah, ya Rasulullah. Bahkan tidak ada sedikit pun yang tersisa. Semua dibagi, hanya sisa sedikit kempolnya. Tahukah engkau Aisyah? Semua yang tiada itu sebenarnya itulah yang tersisa. Yang sisa itulah sebenarnya yang tidak akan pernah tersisa. Faham maksudnya? Sisanya dibagikan banyak orang, sisanya buat dirinya sendiri. Terus kata Rasulullah, yang tiada itu, yang habis itu sebenarnya yang tersisa itulah sebenarnya yang tidak akan, yang akan tiada. Artinya apa? Jangan pernah kamu takut ya kalau untuk berbagi dengan orang lain. Karena sesungguhnya apa yang kau bagikan itulah yang akan mendatangkan yang tiada menjadi ada. Setuju? Setuju? Hidup jamaah manaqib. Luar biasa. Emang luar? Yang nggak luar biasa berarti lagi masalah itu. Itu bukan duit, Bang. Hidup jamaah manaqib. Luar biasa. Nggak ada yang punya masalah. Luar biasa. Punya masalah. Wah, itu bukan duit KB. Jadi ini kayak jamaah mungkin ada yang mau pulang kampung ya. Ya, Abah doakan perjalanannya selamat. Di sana silaturahmi ke keluarga, famili juga selamat di perjalanan. Balik lagi ke sini juga selamat. Ya. Yang ditinggal, ya, yang ditinggal juga selamat. Rumahnya selamat, yang mau kontrakannya selamat, ya. Apapun yang ditinggal diselamat, Allah yang menjaga. Amin. Allahumma. Kau masih percaya? Masih mau ikut apa? Sampai kapan? Oke, kalau gitu nyanyi aja dulu deh. Madep, mantep, netep, nancep. Kalau kamu sudah madep, mantep, netep, nancep kepada Allah, tidak bergem, apapun yang terjadi, baru keanggap. Kalau sudah keanggap, orang keanggap itu kan enak, ya. Bicara itu kadang gampang lewat, ya. Bicara itu gampang. Bicara soal istiqomah itu gampang, ringan sekali, ya. Haitsuma tastaqim yuqaddir lakallah najhan fi qabil asman. Enak ngomong, ya. Di mana dan kapan saja tetaplah istiqomah, Allah pastikan kesuksesan di hari yang akan datang. Enak bicara istiqomah, tapi pelaksanaan istiqomah itu berat. Kalau enggak dikehendaki oleh Allah, tidak mungkin kita bisa menjadi orang yang istiqomah. Betul itu, ya. Jangan dikira istiqomah itu gampang, ya. Istiqomah itu kelakuannya wali, pekerjaannya wali-walinya Allah itu istiqomah. Sobek juga apa dia untung pakai celana dalam. Ini lubang. Berarti nggak ada yang kasih jubah sih sama Abah. Ini isyarah sebenarnya tuh. Saya tak tunggu-tunggu THR-nya, kok nggak ada yang kirim THR? Udah ada imam-imam yang kirim THR sama saya. Terus imamnya ngomong di hati, saya juga lagi nunggu. Bahkan katanya Ki Hadi, sekian lama aku menunggu kiriman THR-mu datanglah. Itu kata Kiai. Enggak, jadi nggak menyanyi. Kang.
Kalau saya kan lagunya beda. 5765229933 BCA rekeningku. Ada yang isi alhamdulillah, puji syukur kepada Allah. Tak ada pun tak apa-apa, aku yakin Allah Maha Kaya. Itu punya saya. Kan gak menunggu, saya cuma ngenalin doang. Yang siap. Gimana lagunya Ustaz? Melek mata gue jadol. Hafal enggak? Mau ngapalin enggak? Mau apa nih? 5765229933. Rekam enggak apa-apa deh. Hidup jamaah mana Gir? Luar. Biar ada yang isi. Jangan pernah mengharap kiriman dari makhluk. Kalian itu hanya akan menyiksa dirimu sendiri. Ya, bangun tidur, buka rekeningnya, ada yang isi gak? Kagak. Bangun lagi dibuka, kagak. Kemarin kasihan ngomong. Betul. Tapi yakinlah kamu berharap kepada Allah bahwasanya Allah lah yang akan bisa mencukupi semua apa yang menjadi keperluan kamu. Ingat, yang dicukupi itu yang dibutuhkan dulu, yang mendesak. Benar? Benar nggak? Yang sangat mendesak baru nanti akan dipenuhi oleh Allah. Kalau nggak mendesak amat, gampang lah buat yang lain dulu gitu. Contoh nih, yang sangat mendesak itu apa? Apa yang sangat mendesak? Hah? Oh. Nggak terlalu mendesak itu. Apa yang paling mendesak? Fitra, Bah. Hah? Buat fitrah. Yang paling mendesak tuh yang didesak-desak. Apa yang paling mendesak? Yang didesak-des. Apa yang didesak-desak? Nah itu ngerti. Jadi buatlah hidup ini buatlah hidup ini bahagia. Harus bahagia. Masalah boleh ada, tapi hatimu tetap harus bahagia. Ya. Hutang boleh ada, tapi hatimu harus tetap bahagia. Di mana letak kebahagiaan itu? Merasa cukup dan puas dengan apa yang Allah berikan, maka kamu bahagia. Kamu puas, cukup sudah, ya. Ditagih hutang tiap hari, puas, bahagia. Biarin yang lagi mumet, tidak apa yang penting saya bahagia. Marah-marah, ayo marah sudah, puasin sudah. Kalau belum ada mau apa, diperas, nggak bakalan belum. Buat hidup itu bahagia. Ya memang betul. Kadang orang dibikin mumet oleh istri dibikin mumet oleh suami. Sama-sama dibikin mumet. Akhirnya sama-sama mumet, aduh malah, aduh banteng. Jadi apalagi mau lebaran kayak begini, sudahlah. Ibu-ibu udah nuntut baju yang baru. Ya. Pak, saya nggak minta baju baru. Cuma anterin saya ke mall. Yang dibolehin. Sampai ngaji datang ke sini kan cuma nyari hiburan ya. Hiburan apa? Hiburannya supaya apa? Hati ini betul. Hati ini hati ini Nah, di mana kamu bisa mendapatkan? Tidak ada lain. Kalau kamu mencari kesenangan hatimu, ketentraman hatimu, kedamaian hatimu di tempat-tempat hiburan, itu hanya kesenangan yang sesaat. Ya, pulang dari tempat hiburan, sumpah lagi. Beda kalau kamu datang ke taman-taman surga, maka ketenangan itu akan kamu dapatkan
Insya Allah bukan hanya di situ, pulang dari itu kau akan tetap merasakan ketenangan itu. Di mana taman surga itu, Pak? Iza maratum biriyadil jannah. Jika engkau melihat kebun-kebun surga, ya. Terus mana itu? Fartau, dudukilah, tempatilah. Apa itu kebun-kebun surga ya Rasulullah? Maratum biriyadil jannah ya Rasulullah. Apa itu kebun-kebun surga? Hilakut dzikri, majelis zikir, datangi tempat itu adalah kebun surganya Allah. Kayak tempat begini, kebun-kebun surga, asal gitu loh, zikirnya bener. Ya contohnya jamaah manakib, dulu kamu kan jarang, mumet kadang kemana, ya kan jarang datang ke kebun-kebun surga. Tapi setelah kamu sering ikut ngaji, kata-kata bagus tadi, ya, yang tadinya nggak seneng zikir jadi seneng yang tadinya kena masalah sedikit mumet, sekarang bisa mengatasinya mumet tadi. Kalau dulu tuh setiap hari minum botrek, yang namanya salon pas setiap hari, kanan kiri sama di jidat satu, itu tiap hari. Begitu ada yang lagi hutang digedein itunya, dan soplas. Jangan berharap belas kasih dari orang yang menagih hutang kepadamu, tapi mencari belas kasihlah kamu kepada Allah. Ketika Allah belas kasih kepadamu, maka makhluk pun akan belas kasih kepada kamu. Betul? 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 Jangan kau buat hatimu bergetar dan takut dengan orang yang datang nagih hutang kepadamu, tapi buatlah hatimu takut dan bergetar ketika Allah disebut di hadapan kamu. Setuju? Setuju? Kadang sampai kan enggak ditagih hutang takut, gemetar hatinya mau ngadep. Giliran diajak wiridan, giliran diajak kepada Allah, yakin kepada Allah, biasa-biasa saja. Pada tanda-tanda orang beriman, ya, apabila dibacakan ayat-ayat Allah bergetar hatinya. Betul? Tapi yang terjadi sekarang tidak begitu. Begitu dibacakan jumlah utangnya bergetar hatinya. Aduh, utang saya masih banyak. Itu dulu, sekarang tidak, karena hatimu sudah merdeka dari intimidasi dunia. Betul apa betul? Betul apa betul? Saya itu dulu belanja sapi itu 15 juta saja. Ya. Saya jual 7,5 juta. Untung apa rugi? Untung, saya bilang. Kenapa? Untung masih ada yang beli. Kalau kagak repot nih ngurusin sapi banyak. Kalau kita diintimidasi dunia, takut rugi terus, ya kita tersiksa sendiri. Betul enggak? Dulu ada Pak, belanja sapi, saya siap untuk jualkan. Bukan belanja sapi banyak saya waktu itu. Ya, sapi-sapi lokal itu banyak waktu itu. Untuk lebaran haji masih di Cibitung, mungkin ada jamaah yang tahu ya. Di Cibitung. Alhamdulillah, dari berapa puluh ekor yang saya bawa, hanya satu yang takut lebaran haji. Wah, ini sapi banyak, butuh makan, daripada saya disiksa oleh dunia. Akhirnya lebih baik saya jual aja sapi ini, pokoknya ada yang mau. Hanya ditimbang hidup, timbang hidup, jangankan timbang hidup, timbang mati tidak masalah. Yang penting jadi duit. Terus Bumi bilang, Bumi, Mbak, berarti sampean rugi? Tidak rugi. Siapa bilang rugi? Flashback. Nih, ada rokok 1 stok, kamu jual. Buat apa? Jual saja. Begitu dijual, dapat 50.000, 1 stok. Waktu itu harga rokok 60.000, jual aja 50.000. Siapa yang nggak mau ya? Dibeli 50.000. Terus saya bilang, coba 50.000, mana uangnya?
Saya hitung tuh 2, 3, 4, 1, 2, 3, 10 ribuan 3. 10 ribu kali 3 berapa? 30 ribu. Saya kasih, ini modal saya. 30 ribu saya dulu pertama berangkat ke Jakarta. Ini masih sisa 20 ribu. Dan masih ada yang lain yang tersisa. Apanya yang rugi? Apanya yang rugi? Tidak ada yang sedikit pun tidak ada yang rugi. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhanmu yang mana yang kamu ingkari? Apa gara-gara sapi yang kau belanja 15 juta lalu dijual 7 juta ini kamu ingkari nikmat Tuhanmu yang lain? Begitu juga jamaah manakib. Ya, jangan hanya perkara yang kecil hilang lalu kau tutup semua nikmat Allah yang lain seakan-akan Allah tak pernah berpihak kepada kamu. Betul nggak? Betul. Betul nggak? Betul. Satu ketika kamu dagang dengan dagangan yang sama, kamu sudah bisa bangun rumah. Ya, kamu bisa bangun rumah, kamu sudah punya ini, punya itu. Satu saat kamu rugi dalam usaha kamu tadi, tapi kamu bercerita kemana-mana, selalu berkeluh kesah kemana kamu rugi. Padahal ketika dihitung-hitung, kamu tidak pernah rugi. Jika negara rugi sekali, kau tutup nikmat Allah yang lain, seakan-akan Allah tidak pernah memberikan kenikmatan kepada kamu. Pernah ada yang datang sama saya, Pak, nangis, kenapa? Saya semenjak berumah tangga, Pak, saya tidak pernah merasakan bahagia dan nikmatnya hidup. Oh ya? Kejam amat Tuhan sama aku. Saya selalu menderita. Semenjak saya hidup, semenjak saya berkeluarga, tidak pernah saya merasakan senangnya hidup, tidak pernah saya merasakan nikmatnya hidup. Saya mendengar cerita kamu itu jadi kasihan saya. Jangan-jangan Allah lupa sama kamu. Kalau pernah bikin makhluk kayak kamu, masa iya sih Allah tidak pernah berikan nikmat sedikit pun pada kamu? Kamu sudah berkeluarga? Sudah, Pak. Punya anak? Punya. Berapa? 2. Waktu kamu bikin anak, nikmat nggak setan kamu? Nikmat Allah kamu hilang-hilang itu. Betul pada? Kamu punya anak? Punya. Berapa kamu punya anak? 2. Waktu kamu bikin anak, nikmat apa enggak? Jawab. Ya. Waktu kamu pelukan sama bini kamu, senang apa enggak? Kok bilang Allah nggak pernah beri nikmat dan senang sama kamu? Ngomong lagi gampar nih sama saya. Berapa lama kamu ikut ngaji? Kalau bukan Jawa, ada apa kamu goyang gitu? Ini ayat, betul? Ini supaya kita selalu husnudzon kepada Allah. Betul? Kita hidup makan, anak makan, istri makan, keluarga makan, syukuri itu. Ya, jangan kau buat sumpek pikiranmu hanya ada sesuatu yang belum bisa kau selesaikan atau belum terwujudkan. Ini gunanya kita nanti ingat kepada Allah. Selalu ingatlah kepada Allah. Sampai subuh? Nah, setuju? Ya sudah, mau ngapain juga ya? Pulang keluaran tanggung. Iya. Keringet kenapa? Tadi nggak keringet kenapa? Setuju jamaah? Sandarkanlah seutuhnya kepada Allah. Berpasrahlah secara totalitas. Karena gini, kamu punya utang, seumpamanya kamu punya utang 10 juta, 20 juta, 50 juta. Orang punya hutang itu seperti apa? Orang punya hutang, ketika kamu punya aset, kamu jual semuanya, tidak cukup. Semua yang kamu punya kamu jual, tidak cukup. Nah, kekurangannya itulah kamu namanya punya hutang, karena tidak ada lagi yang bisa kamu jual untuk tutup itu. Baru namanya itu kamu punya hutang. Kalau aset kamu banyak, kamu punya hutang misalnya 100 juta, aset kamu dijual laku umpamanya 300 juta, sisa berapa? Jadi bukan punya hutang, namanya punya sangkutan belum kebayar. Sarua wae. Kan lebih ringan. Tinggal kasih tahu, alhamdulillah semenjak saya ngaji ikut utang saya lunas seketika. Kok bisa?
Tergantung bagaimana kita menafsirkan masalah, Bu. Betul nggak? Ayo, kamu punya aset,